Ya, saudara, pemerintah Kabupaten Bintan memutuskan mengalihkan kartu Brizi milik Bank BRI ke kartu subsidi solar atau KSS Bintan milik Bank Bukopin. Selain banyaknya keluhan dari masyarakat, Brizi dianggap mempunyai kelemahan sistem digital. Untuk membahas lebih lanjut bersama saya Vida Mulia, telah hadir bersama kami di studio Ulasan TV Kepala Dinas Perhubungan Bintan, Bapak Muhammad Insan Amin. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Vida. Iya, dan juga ada Kepala Cabang Bank Bukopin Tanjung Pinang, ada Bang Andika. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Dan juga BSNKB Bukopin Cabang Batam, Bang Ian. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Insan ini, Pak. Siap. Bisa diceritakan nggak gimana sih peralihan penerapan dari Brizi ke KSS Bintan ini? Oke, yang pertama tentunya beberapa kali pertemuan dengan masyarakat, masyarakat langsung mengeluhkan ke Pak Bupati langsung, didampingi saya. Artinya Pak Bupati sekarang kok dapat solar lebih susah, seperti itu. Artinya Pak Bupati menugaskan kepada kami gimana supaya masyarakat ini menerima solar, atau solar ini, subsidi ini tentunya tepat sasaran. Tepat sasaran. Kemudian kami coba mengundang kemarin dari pihak Bukopin, kemudian sudah MOU langsung dengan Pak Bupati. MOU ini yang sifatnya global ya. Nah kemudian untuk yang sifatnya spesifik itu perjanjian kerjasama Pak Bupati memerintahkan Dishub kepada Bank Bukopin, sehingga terjadilah ini. Jadi apapun itu sebenarnya tujuannya untuk melayani masyarakat. Melayani masyarakat karena keluhan solar yang begitu teramat sangat di Kabupaten Bintan, sehingga Pak Bupati cukup care dengan masyarakatnya. Pak Bupati sayang dengan masyarakatnya, sehingga menugaskan Dishub untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat Bintan. Iya, ini langsung ke Bukopin atau mencari beberapa alternatif lain selain Bukopin? Kami coba juga sebelumnya datangi BRI. Ada, karena jujur aja beberapa kali kita ada kendala tangkapan ya oleh pihak Polres Bintan, dan memang Dishub mau tidak mau, suka atau tidak suka, menjadi di situ sebagai saksi. Nah, jadi dan juga dari pihak Dishub coba datangi pihak BRI, ternyata pihak BRI hanya mencetak saja. Demikian, jadi tidak bisa monitor dari pihak Dishub. Oleh karena itu kami coba Bukopin rupanya dengan sistem yang kami anggap bisa, di mana peran Dishub itu bisa punya peran di situ, bisa verifikasi langsung, terus bisa juga memonitor, mana-mana yang menjadi hambatan di pihak SPBU. Berarti langsung ke Bukopin? Langsung ke Bukopin. Yang lain? Ya. Oke. Untuk Bang Andika nih, gimana nih responnya ketika dipercaya oleh pihak Dishub Bintan? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab Bintan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Insan selaku Dishub, Kepala Dinas Dishub. Di Bank Bukopin sudah dipercaya untuk bersama-sama melayani masyarakat di Kabupaten Bintan. Jadi intinya kami sangat bangga dan merupakan tanggung jawab bagi kami untuk juga ikut mensukseskan program dari subsidi solar ini. Hal pertama yang dilakukan pada saat ditawarkan oleh Dishub? Ya, ini kebetulan kan kalau dari kami di Bukopin sebelumnya sudah ada pengalaman juga untuk terkait program subsidi ini. Kebetulan di Batam ada Pak Ion yang sudah melaksanakan program ini di Batam. Jadi kita ada modifikasi juga di sini, tapi intinya itu juga sesuai dengan kebutuhan dari pihak Dishub sendiri, biar bisa memonitor subsidi yang sudah diberikan kepada masyarakat, seperti itu. Ya. Kalau untuk kembangnya, kalau di Batam itu memang sudah ada? Sudah ada. Kebetulan kita kerjasama dengan pemerintah Kota Batam itu mulai dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan sekarang. Jadi proses tahapannya juga
tidak serta-merta langsung. Jadi kita ada beauty contest, terus kemudian ada tahapan presentasi, sama halnya juga dengan di Bintan. Nah, penekanan dari Pak Bupati ditambahkan asuransi nih. Asuransi perbedaannya itu antara di Batam dengan di sama, Bintan. jadi akhirnya kita samakan. Jadi asuransi ini itu untuk masyarakat Bintan yang mendapatkan kartu subsidi solar ini itu bebas premi. Jadi kalau seandainya terjadi apa-apa dengan supirnya itu ada tambahan asuransi, coveran asuransi kematian bagi penerima subsidi Asuransi kartu, jiwa, ya? Kartu solar atau subsidi gitu. Selain itu ada yang lain? Jadi tahapannya, jadi gini, kita jelaskan bahwa legitimasi dinas atau pemerintah kabupaten ini kami serahkan sepenuhnya, baik terkait dengan verifikasi fisik, sistem digitalisasi maupun pembayarannya itu pemerintah Kabupaten Bintan itu bisa langsung melihat. Jadi sistem ini memang kami kasih gratis, konsekuensi dari kerjasama. Jadi membangun dari awal sampai dengan akhir sehingga pemerintah Kabupaten Bintan ini bisa memonitoring jumlah solar yang didistribusi baik harian, bulanan maupun tahunan. Jadi itu bisa langsung kelihatan. Termasuk juga pendaftar nanti siapa yang mendaftar ini akan ketahuan di sistem. Nah, tugasnya Bank Bukopin hanya sebagai alat transaksi pembayaran, di mana yang telah di-approve oleh dinas itu baru kami cetak kartunya. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau Pak Imsan, Siap. yang lama, yang memakai Breezy yang lama, itu seperti apa tuh, Pak? Jadi kalau memakai Breezy yang Pada saat lama peralihan yang sekarang. itu menjadi prioritas untuk peralihan. Yang jelas hari ini nih kita siapkan 3 tempat, di mana di Kijang itu di Gor Atam, kemudian di wilayah tengah kita bagi 3 lokasi nih Mbak Vida, karena Bintan ini kan cukup luas. Untuk wilayah timur di Antam, Gor Antam. Nah, kemudian untuk di wilayah tengah itu di kantor KIR Ceruk Ijuk. Nah, kemudian untuk wilayah utara kita ada di Gedung Nasional Tanjung Uban. Artinya di situ bertiga kita tentunya ingin melayani masyarakat dengan cepat, ya kan? Langsung. Jadi begitu daftarnya online nih, daftarnya online, tapi begitu datang kita layani dengan 3 instansi. Artinya approval dari Disub, nah kemudian langsung buka rekening oleh pihak Bukopin di satu tempat. Oh gitu. Jadi syarat-syaratnya yang harus dibawa apa? Syarat-syaratnya yang harus dibawa tentunya bawa kendaraan ya, yang mau didaftar, karena kan ada cek fisik langsung, ya, kemudian STNK tentunya, dan upayakan KIR-nya hidup. Karena KIR kan sekarang sudah gratis nih Mbak Vida. Mulai tahun 2024 KIR itu gratis. Artinya saya menghimbau kepada masyarakat juga, terutama masyarakat Kabupaten Bintan, agar melaksanakan KIR, jangan sampai mati dulu baru datang, karena KIR sekarang sudah gratis dari pemerintah pusat. Oke. Untuk penggunanya, pengguna Breezy itu udah berapa persen yang sudah selesai atau gimana? Kalau pengguna Breezy sudah selesai seperti apa nih maksudnya? Yang sudah kartunya yang sudah jatah di kartu Breezy itu. Kan setiap kartu Breezy dapat jatah berapa liter? Oh ya, kalau kartu Breezy itu dapat jatah sekitar 30 liter. Nah, kemudian dalam jangka waktu berapa lama? 1 hari. 1 hari. 1 hari. Jadi kartu Breezy ini kan e-money. E-money di mana sering terjadi beberapa duplikasi. Duplikasi artinya beberapa duplikasi sehingga banyak ganda. Jadi banyak ganda sehingga dengan Bukopin ini itu hanya satu NIK, satu rekening, jadi hanya khusus untuk membeli solar subsidi saja. Oke. Jadi tidak bisa duplikasi. Berarti untuk yang prosedurnya yang peralihan itu syarat-syaratnya yang harus dibawa ke 3 tempat tadi. 3 tempat tadi. Ya. Syaratnya harus lengkap. Kalau ada yang kurang gimana Pak? Oh, kalau ada yang kurang tergantung. Kalau misalnya ada dispensasi atau ada? Ya, kita yang jelas pelayanan untuk masyarakat. Tentu kita yang sekiranya seperti KIR misalnya. Nah kemudian STNK-nya mati. SNK-nya mati.
Gimana Pak Yon? Ini kebetulan kita ada SE dari Gubernur, Mbak. Jadi yang mengharuskan pemerintah kabupaten maupun kota yang mau bermigrasi ke Bukopin atau menerbitkan Filkat itu wajib hidup. Jadi ada peningkatan pajak asli daerah, terutama dari sektor pembayaran pajak kendaraan. Jadi itu wajib hidup. Nggak ada dispensasi gimana? Sesuai dengan SE itu wajib. Ya, wajib. Oke. Seperti itu. Kalau untuk Pak Andika, Pak, Ya. untuk syarat-syarat untuk mendapatkan kartu KSS Bintan ini, Ya. dari mana Bukopin? Baik, kalau tadi dari sisi Disub ya, ketika sudah melalui proses approval tadi syarat-syarat foto yang sudah diupload, terus cek fisik kendaraan, terus dari pihak Disub sudah approve, nanti mendatangi langsung ke, di situ juga ada counter kami di Bank Bukopin untuk pembukaan rekening. Kalau syarat pembukaan rekening tentu mengisi form pembukaan, ada formnya yang bisa, nanti ada form online juga, atau kalau enggak form fisik juga ada. Kemudian cukup dengan KTP. Oh, berarti kalau yang tidak punya rekening Bukopin harus membuat rekening Bukopin? Betul, karena kartu itu akan dikeluarkan hanya untuk satu orang yang berhak menerima itu tadi. Jadi kalau yang datang bukan orang yang sesuai tersebut, ya kita tidak bisa bukakan rekening, karena syarat pembukaan rekening harus orang yang Bersangkutan. sama, yang bersangkutan dengan itu. Oke, setelah dari Bukopin, gimana nih prosedurnya, Pak? Saya jelaskan prosesnya. Pemohon mendaftarkan diri kendaraannya, kemudian melakukan cek fisik di 3 tempat yang seperti dijelaskan oleh Pak Kadis. Kemudian setelah mendapatkan verifikasi baik checker maupun approval dari Dishub, kemudian itu yang bersangkutan membuka rekening di 3 titik yang udah kami sediakan, titik layanan yang tadi. Nah, setelah mereka membuka rekening, nanti SLA-nya tuh 2 hari ya Pak Kadis ya, itu akan dapat kartu, langsung akan dapat kartu yang dicetak di Bintan. Jadi kartunya itu langsung didapat setelah pendaftaran H+2-nya, gitu udah langsung dapat, Mbak. Dan langsung bisa digunakan? Udah, jadi untuk penggunaannya kami menyepakati dengan pemerintah Kabupaten Bintan, ini proses migrasi ini pendaftaran ulang mulai dari 12 Februari sampai dengan 11 Maret. Jadi pembelakuannya nanti itu di 12 Maret ke atas. 12 Maret? Iya, setelah ya? proses migrasi dari kartu sebelumnya ke Bank Bukopin ini penuh, intinya itu selesai, seperti itu prosesnya. Oh, berarti setelah berisi selesai baru diajukan ya? Proses migrasinya selesai, nah itu baru kami melakukan yang namanya grand launching terkait dengan pemberlakuan kartu Filkat Bintan, seperti itu. Untuk kerjasama antara dengan Bank Bukopin ini jangka panjang atau hanya untuk sementara aja, Pak? Jangka panjang sebenarnya, jangka panjang. Kalau bicara soal waktu ini tergantung dari mana kita mandang nih Mbak Frida, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak gampang juga. Beberapa kali Bank Bukopin itu melakukan presentasi langsung di depan Pak Bupati, tentunya dengan seluruh staf ya, baik Pak Sekda, Pak Asisten, kemudian Disub sendiri. Artinya Pak Bupati tidak serta-merta nih percaya. Bener nggak pihak Bukopin ini akan coba menyelesaikan, paling tidak mengurangi lah, paling tidak mengurangi masalah-masalah yang memang kartu solar subsidi ini tidak tepat sasaran. Oleh karena itu sampai beberapa kali ya Pak Yon ya datang kantor, kemudian setelah sempat 3 kali Pak Bupati didampingi oleh staf-staf yang memang beliau percaya, dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan Bukopin. Kalau untuk pengguna untuk kartu yang untuk solar bersubsidi ini ada berapa? Maksudnya berapa nih? Berapa orang masyarakat yang? Oh, jadi kalau di Bintan itu solar subsidi ada sekitar 900, kemudian yang beredar itu 1.200. Ya, artinya kisaran itu ya. Karena awalnya kita kan ikut verifikasi langsung, setelah itu verifikasinya langsung online. Nah, jadi di sub ini agak sedikit kewalahan untuk memonitor, terutama yang menjadi tanggung jawab di sub yaitu di sektor transportasi, baik transportasi darat maupun transportasi laut.
Berarti lumayan ya. Ya. Kontrol sebanyak itu. Mungkin waktu pas sebelumnya masalah-masalah mungkin karena itu kali ya, nggak kontrolnya. Ya, artinya tugas dari Pemkab itu kan melayani masyarakat dengan baik gitu kan. Ketika masyarakat ini ada kendala, tentu Pemkab ini kan harus turut serta untuk membantu masyarakat. Jadi kalau untuk Disub itu tugasnya di transportasi baik darat maupun laut. Nah kemudian kalau Dinas Perikanan itu berhubungan sama melayani nelayan. Nah kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu melayani petani-petani. Artinya petani-petani yang perlu mesin yang menggunakan solar. Itu Dinas Pertanian. Oke. Berarti itu untuk meminimalisir kali ya, pelangsir-pelangsir. Betul, untuk meminimalisir pelangsir juga. Nah kemudian juga ketika kita tidak tahu nih, mohon maaf, ditanya oleh pihak APH, aparat penegak hukum, tentu kita bilang nggak tahu. Nah kalau sekarang kita ini tahu, artinya sejauh mana kita turut serta dan memantau, itu bisa kita menjawabkan, insya Allah, Mbak Fida. Iya. Kalau untuk Pak Andika, sistem yang digunakan KSS Bintan oleh Bang Bukopin ini sistemnya sama seperti yang lama atau baru, total baru? Total baru. Jadi kalau yang lama mungkin itu karena dapurnya dari pihak bank lain, saya belum tahu gimana. Yang jelas tadi yang disampaikan Pak Insan sendiri bahwa kebutuhan beliau saat ini adalah untuk memonitor dan saat ini dia dari KB Bukopin bisa membantu untuk Disub untuk memonitor terkait subsidi solar. Jadi intinya kita bisa melayani apa yang diinginkan oleh Pemkab Bintan seperti itu. Keunggulan Bang Bukopin apa sih Pak? Baik, saya bantu jelasin. Jadi intinya sepertinya gini Pak, jadi kita ada 3 filter terkait dengan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan, pengennya seperti apa terhadap memastikan bahwa yang subsidi ini tepat sasaran kepada masyarakat Bintan. Yang pertama itu kartu kita batasin untuk transaksinya, Pak. Jadi ada 20 liter, 30 liter sama 60 liter, itu ada kriteria masing-masing. Kemudian dari pengamanannya itu untuk transaksi itu menggunakan PIN. Jadi bahwa yang bersangkutan dengan sadar mentransaksikan pembelian solarnya kepada SPBU yang mereka akan melakukan transaksi. Itu poin pertama. Yang kedua, untuk mini ATM, edisi mini ATM yang ada di SPBU, nah itu customize. Jadi memang khusus untuk pembelian solar saja, tidak bisa di luar itu. Nah dari itu jadi kartu itu hanya untuk solar saja? Iya. Nggak bisa yang lain? Nggak bisa yang lain, sesuai dengan keinginan dari Bupati bahwa transaksi ini hanya untuk mengcover pembelian solar subsidi saja. Seperti itu. Yang kedua tadi yang saya jelasin di edisinya, dan yang ketiga ini pemerintah Kabupaten Bintan di kantornya Pak Kadis nanti atau di kantornya Pak Bupati itu ada dashboard. Dashboard itu yang memonitoring terkait dengan jumlah distribusi solar yang sifatnya harian, mingguan maupun bulanan sesuai dengan keinginan dari pemerintah Kabupaten Bintan sehingga arah dari distribusi ini tepat sasaran dan bisa dimonitor oleh pihak-pihak yang membutuhkan akses informasi. Jadi poin dasarnya adalah transparansi tadi yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Jadi kita bangun dari awal sistemnya sampai dengan front end maupun back endnya udah kita siapkan seperti itu. Lagi Pak, kelebihan Bang Bukopin apa sih Pak? Kalau kelebihannya saat ini kan Bang Bukopin sendiri udah cukup lama berdiri ya, kita berdiri dari 1970. Terus saat ini kita juga dipegang oleh pemegang saham yang kuat dalam hal teknologi ataupun permodalan. Di belakang kita ada KIBI itu korporasi keuangan terbesar di Korea. Jadi terhadap support teknologi dan permodalan itu cukup kuat pada kami, sehingga
diharapkan nanti pun kita bisa melayani menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia atau ke Kabupaten Bintan pada khususnya seperti itu. Kalau untuk di Indonesia, sistem yang diterapkan di Bintan ini nih, sudah diterapkan di Indonesia atau hanya baru di sini aja? Yang seperti tadi bilang di Batam sudah jalan duluan. Selain Kepulauan Riau. Betul, ada juga di Maros. dan proyek juga di Maros. Maros, Jember, terus kemudian yang terakhir ini Samarinda, Kutai. Jadi artinya ini kita didorong oleh kebetulan begini, kita menang kemarin itu di tahun 2023 itu Inovasi Government Award. Di tahun 2023 pemerintah Kota Batam itu memenangkan inovasi dari pemerintah, terutama dari Kemendagri, khususnya itu dapat apresiasi. Jadi sehingga daerah-daerah lain ini tahu dan menginginkan informasi terkait bagaimana sih pola monitoring, bagaimana sih membatasi transaksi dari pembelian solar ini sehingga tepat sasaran kepada penerima subsidi, seperti itu. Pak, Siap. untuk masyarakat yang pengen tahu nih Pak, ini nih gimana sih caranya gitu Pak? Oke, baik. Atau butuh informasi mau kemana bertanyanya? Baik, terima kasih Mbak Fida. Jadi saya mengimbau mungkin kepada masyarakat Kabupaten Bintan khususnya, jadi yang ingin mengurus kartu full card, kartu solar subsidi Bintan. Jadi ini namanya langsung yang mengasih Pak Bupati nih. Nah, jadi beliau sangat sayang sekali kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Artinya kita siapkan 3 tempat untuk di wilayah timur, itu di daerah Gor Antam. Ya. Ini dari sampai kapan Pak? Ada batas waktu? Ada batasnya, jadi mulai sekarang sampai bulan Maret tanggal 11. Tanggal 11. Ya. Jadi ya, dan itu nanti akan kami coba. Masyarakat Bintan ini kan kebanyakan tinggal agak-agak pesisir, jadi mungkin yang agak ke dalam. Nanti kita akan lihat, semoga selesai. Nah nanti kalau ada kemungkinan kita perpanjang, ya, Pak Yon ya. Iya betul. Yang sudah mengurus ke Dishub, udah ada berapa persen Pak? Kalau prosentasenya, tadi kebetulan saya mendampingi Pak Bupati untuk logistik, ya, jadi logistik pemilu. Saya singgah sebentar ke kantor KIR, ke UPT PKB, unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor, kebetulan dekat. Di sana sudah mulai ramai. Artinya antusiasme masyarakat untuk uji KIR juga jadi bagus. Nah, ada dampak positifnya. Ada dampak positifnya. Apalagi sekarang KIR gratis, gitu kan. Nah, jadi dampak positifnya seperti itu. Jadi dengan KIR ini, harapan saya juga semoga masyarakat tetap melaksanakan KIR, bahkan lebih giat lagi karena KIR sekarang gratis. Oke, kalau dulu mungkin ada kendala, nggak ada uang apa segala macam, nah, sekarang KIR gratis. Dan kemungkinan pada tahun ini, alhamdulillah Pak Bupati menyetujui juga tambahan alat KIR untuk di Kabupaten Bintan. Standar minimalnya sudah pasti oke untuk KIR. Iya. Berarti kalau untuk yang persentase dari yang sudah datang ke Dishub? Prosentasinya hampir hari ini saja ya, itu 50%. Oh, 5% ya, berarti sudah cukup, sudah mengurus, artinya ya mungkin besok yang nggak sempat atau mungkin lusa. Berarti kalau masih ada 50% lagi nih yang belum mengurus untuk itu. Ditargetkan bisa 100% sampai tanggal 11 Maret? Oh bisa, saya yakin bisa. Masyarakat Bintan saya yakin bisa karena masyarakat Bintan rata-rata taat aturan, Bu. Iya. Mantap. Nah, apalagi kalau untuk kepentingan solar subsidi nih, ya kan. Nah, saya yakin masyarakat Bintan taat aturan dan saya yakin itu. Berarti berlaku hanya untuk di Bintan aja nih? Betul. Kalau di luar Bintan? Jadi ini terkait dengan kuota. Jadi kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas itu kan per daerah. Kuota untuk Kabupaten Bintan ini, kuota untuk Kota Tanjung Pinang ini. Karena dulu sedikit cerita mungkin kan pada saat itu kan Brizi lebih dulu ada di Kota Tanjung Pinang. Nah kemudian Bintan menyusul. Sekarang
kita bukan curi start ya, maksudnya coba inovasi lebih cepat, karena tidak bisa kita pungkiri Bintan dan Tanjung Pinang ini kan satu aglomerasi, satu daratan dia. Jadi ya kakak adik lah, nggak bisa kita batasi juga orang Pinang nggak usah ini, orang Bintan nggak usah ini. Artinya sama-sama demi kebaikan bersama. Itu Bu Fida. Iya. Untuk Pak Andika, kalau ada orang di luar Bintan yang ingin mengurus, bisa Pak? Jadi kalau teknisnya nanti kan pengajuan itu sifatnya seperti warga mengakses tadi kartu fullcardbintan.com itu di situ akan diverifikasi oleh pihak Dishub. Jadi yang akan memverifikasi bahwa orang tersebut bisa mendapatkan kartu ini dari pihak Dishub. Nanti kalau memang sudah terverifikasi dari Dishub, pasti kita bukakan karena sudah mendapat verifikasi tersebut. Tapi kalau belum ada, kita tidak berani bukakan karena ini sifatnya ya tadi itu yang hanya yang berhak yang boleh menerima. Tapi benar-benar terpilih berarti. Iya, menambahkan, jadi kita udah siapkan yang namanya aplikasi. Jadi kalau seandainya ada lintas seperti itu, selama ini kan dari Batam masuk ke Bintan itu kan langsung. Nah ini untuk menjaga kuota yang dimaksud sama Pak Kadis tadi, kita udah nyiapin aplikasi. Jadi kalau seandainya ada kendaraan dari Batam yang mau ke Bintan, dia cukup mendaftar by WA, kemudian nanti itu menunggu approval dari Dishub. Nah itu kartu udah langsung bisa digunakan di pemerintah Kabupaten Bintan dan itu ada limit hari Pak. Jadi tidak serta-merta langsung begitu bisa digunakan di Bintan, seterusnya juga enggak. Karena kan tadi menjaga kuota dan yang dimaksud sama Pak Kadis maupun Pak Bupati bahwa agar masyarakat itu tahu bahwa nih kendaraan Bintan ini berapa. Itu bisa terukur dan kemudian pemerintah Kabupaten Bintan ini bisa tahu berapa sih jumlah kendaraan yang mengkonsumsi solar di wilayahnya, seperti itu. Berarti pada saat Bapak dari Batam ke Bintan mau membeli, berarti memang tidak bisa. Sementara ini memang dibatasin, tapi kita sudah menjembatani dengan yang namanya aplikasi. Nah aplikasi itu ibaratnya Batam kan memang sudah ada, sudah bekerja sama dengan ini. Betul. Nah, jadi karena menjaga kuota, nah pemerintah Kabupaten Bintan tuh pengen tahu mana-mana sih kendaraan yang beredar di wilayah Bintan. Jadi warga Batam yang punya kendaraan solar, nah itu cukup mendaftarkan by WA tadi. WA itu memastikan bahwa nopol ini jumlah hari yang bersangkutan untuk di wilayah Bintan itu berapa lama gitu. Jadi setelah itu kartunya akan dinonaktifkan seperti itu. Jadi kita masing-masing sistem itu berdiri sendiri, namun ada integrasi. Nah integrasi inilah yang dibangun masing-masing dari pemerintah kabupaten baik kota supaya menjaga kuota masing-masing dari BPH Migas yang sudah ditentukan di wilayah-wilayahnya seperti itu. Gitu. Ya. Himbauan untuk masyarakat, Pak? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Insan, jadi karena ini kartu yang memang sangat bermanfaat, jadi yang menggunakan subsidi memang masyarakat yang membutuhkan, jadi segera mengurus. Tadi sesuai yang disampaikan ada 3 tempat yang sudah bisa dikunjungi, lengkapi syarat-syaratnya, dan kita dari pihak Bank Bukopin juga akan langsung menerbitkan kartunya, seperti itu. Ya, imbauannya untuk masyarakat Bintan, kartu ini banyak manfaatnya, terutama dari sisi coveran asuransi. Jadi selama ini kalau jika ada kendala dari masyarakat Bintan bisa menghubungi Bank Bukopin. Kami membuka akses seluas-luasnya. Ada layanan? Ya nanti saya ada call centernya, mungkin saya nanti bisa sebutkan. Jadi layanan ini kami buka akses seluas-luasnya untuk masyarakat Bintan agar arus informasi ini sampai ke masyarakat dan masyarakat bisa menerima manfaat dari kartu fuel card yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan, terutama Bupati dan dari Dishub sendiri untuk dinas yang ditunjuk, seperti itu. Harapannya? Harapannya segera mendaftar karena durasi waktunya juga tidak terlalu lama, jadi masyarakat Bintan monggo berbondong-bondong untuk datang. Itu harapannya
agar fuel card ini memberikan manfaat sehingga tepat sasaran untuk masyarakat Bintan. Gitu. Jadi masalah-masalah yang sebelumnya itu bisa teratasi dengan adanya migrasi ini, harapan kami seperti itu untuk langkah penyempurnaan dan perbaikan sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat Bintan mudah untuk mendapatkan solar seperti itu. Harapannya tadi dulu. Ya. Harapannya ya semoga dengan kerjasama ini dari pemerintah Kabupaten Bintan dan Bank KB Bukopin sendiri bisa membantu masyarakat dalam memenuhi tadi terutama kebutuhan solar subsidi dan juga kami sebagai lembaga keuangan mungkin nanti masyarakat juga akan mengakses kebutuhan keuangan yang lainnya juga bisa menghubungi Bank KB Bukopin karena kita juga banyak program-program selain itu. Oke. Nah, Bapak nih, Pak, terakhir ya. Harapan dan himbauan. Oke, harapan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bintan. Saya mungkin mewakili pemerintah Kabupaten Bintan, jadi berharap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Oleh karena itu ketika pelayanan ini sudah dibuka, masyarakat agar datang. Jika ada kendala dapat menghubungi pihak Disub ataupun pihak Bukopin. Jadi kami bekerja sama ya, jadi sama-sama kerja, kami semua super tim. Jadi kalau pesan Pak Bupati, saya nggak perlu Superman. Artinya Pak Bupati harapkan kepada seluruh kepala OPD-nya kita super tim. Artinya kita sama-sama kerja. Semoga masyarakat segera datang untuk mengurus kartu Pulkat ini karena ini sebuah upaya dari pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Kemudian juga jangan lupa kendaraannya yang sudah mati agar dikir. Jadi upayakan juga untuk keselamatan ya. Artinya kalau di jalan jangan ya, jangan nggak pakai helm, begitulah kira-kira. Terima kasih. Cukup? Oke. Oke. Terima kasih Bapak udah hadir di studio kami. Siap, sama-sama Mbak Fida. Kami terima kasih juga. Terima kasih. Sukses selalu buat Ya, dan saudara, demikianlah perbincangan saya bersama Kepala Dinas Perhubungan Bintan, Bapak Muhammad Insan Amin, Kepala Cabang Bank Bukopin Tanjung Pinang, Bang Andika, dan BSMKB Bukopin Cabang Battambang. Terima kasih Bang. Semoga informasi dan pengetahuan tadi bermanfaat bagi masyarakat yang menyaksikan perbincangan kami hari ini. Saya Fida Mulia, pamit undur diri. Saksikan terus program Mata Angin hanya di Ulasan TV. Dan sampai jumpa. Oke. Keren.